Cek mic. Cek mic, cek. Sudah lengkap. Oh, mana lagi yang lain? Iya. Kalau minggu lalu kan yang siang jam berapa? Jam 11 tuh masuk masuk ke sini, masuk ke kelas ini. Hah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian ada, oh iya nih yang kelompoknya si Sipa itu yang belum datang nih ya. Ya. Hah? Lagi jalan-jalan. Oh ada tadi kah di bawah? Oh iya. Biasanya kan duduknya di situ kan Sipa siapa-siapa tuh kan. Nah Japri ini mesti duduknya di sini, Rio di tengah, Ajib di sini. Terus siapa lagi namanya nih? Atil, Alpi ya sini. Hah? Anu mana? KPK mana KPK? KPK. Antasari mana? Belum ya, belum. Ya biasanya kalau yang nanti si Antasari. Baik, hari ini kita akan menguji coba robot ini. Dan katanya Ajib sudah bawa laptop. Jadi nanti Ajib yang akan mencoba program yang kemarin sudah kita coba ya. Sudah di-download belum dari LMS itu? Atau kita buat baru aja ya, buat aja. Nanti tinggal dimodifikasi aja sedikit-sedikit. Nanti saya perlihatkan dari sini. Ya, sebentar. Yang sini adalah bentar, mana nih? Mau jalan. Baik, saya bawa ke situ dulu ya. Saya jelaskan sedikit dulu. Saya matikan. Baik, hari ini saya bawa robot yang kemarin, cuman berbeda lagi ya. Saya rakit dari malam apa? Malam Senin, hari Senin dan malam Selasa sampai tadi malam. Copot. Wah, kan ada yang copot kan? Bentar ya. Ada yang copot. Nah, ini dia. Kayaknya rodanya si bautnya yang ini nih yang bermasalah. Ntar saya ganti dulu ya. Jadi ini adalah robot holonomic drive system sambil saya menjelaskan ya. Sambil saya cari apa namanya? Bautnya. Sama seperti yang kemarin itu. Cuman sekarang yang ini saya bawa ininya juga ya. Yang kemarin itu menggunakan Arduino Mega 2560, yang sekarang juga sama 2560, tapi yang Pro dan Mini-nya. Ya. Jadi kalau di apa namanya di microcontroller dulu, bisa nggak berputar. Bentar ya, saya sambil pasang ini. Kalau di microcontroller dulu, itu kan yang kita apa namanya jelaskan terkait dengan Arduino Mega yang 2560 yang besar ya. Dan saya ganti ininya dulu ya, bautnya dulu. Nggak bisa lepas dia. Nah, apa bedanya dengan yang sekarang, yang hari ini? Itu bedanya adalah dia ukurannya yang kalau dilihat dari ukuran ininya kurang lebih sepertiganya ya. Sepertiganya dari yang Mega biasa itu. Dan ini kamera saya kok mati satu. Oh, kan mati satu. Bentar ya, saya kelihatan. Deactivate. Activate. Ya, salam. Oke, sudah kelihatan. Kalau yang mau belajar si apa namanya? Si OBS Ajib nanti yang ngajar. OBS. Jadi kalau saya live streaming kan itu saya takutnya koneksinya bermasalah. Jadi sudah saya rekam aja. Untuk mengantisipasi itu. Saya sambil pasang ya. Nah, jadi Arduino Mega ini ukurannya lebih kecil daripada si Arduino Mega yang biasa ya. Sepertiganya itu. Kenapa saya gunakan ini? Kebetulan kemarin pada saat nyari-nyari Arduino Mega itu saya ketemu yang ini.
Saya belum pernah pakai juga yang Arduino Mega Pro Mini. Jadi saya mulainya dari menyolderi ini dulu, menyolderi pin. Nah, seperti itu lah. Kalau kawan-kawan nanti beli itu ya, itu lepasan seperti itu. PCB, kemudian ini headernya ini. Ini namanya male header. Male, paham ya male ya. Nanti pasangannya female gitu. Ini male header ini. Cowok cewek gitu ya maksudnya. Nah, ini yang cowoknya saya solderi dulu di sini di bawahnya. Ada empat, satu baris, dua baris, ini tiga, ada empat. Yang saya solderi dulu. Kemudian saya coba sudah jalan. Nah kemudian ini sama seperti kemarin, ini adalah kalau kemarin kan saya menjelaskan tanpa memperlihatkan barangnya ya. Ini adalah si driver motor yang 30 ampere kemarin itu. Dulu harganya 300-an ribu, tapi sekarang kayaknya kurang dari 100 deh saya lihat kemarin di toko online. Nah, kemudian ini baterai yang kemarin itu baterainya 4000 mAh ya kalau tidak salah ingat ya. Sekarang saya bawa yang seperempatnya aja. Dan nah ini hanya 3 sel. Karena yang itu ternyata salah satu selnya juga rusak. Jadi dari 4 sel itu tinggal 3 sel yang hidup. Nah, ini saya bawa aja yang anunya. Itu ada Adinda ya. 3 sel. Jadi ini hanya 3 sel 3 kali 3,7 jadi 11,1. Jadi kalau misalkan ini pakai regulator yang 12 volt juga tidak masalah sebenarnya. Karena apa? Karena nanti yang masuk kurang dari 12 volt. Padahal nanti motornya ini motor 12 volt nih ya. Motornya motor 12 volt. Kita tulis di sini 12 volt kemudian 26 rpm. Saya ngawur aja nih. Maksudnya ditulis di sini. Mata saya nggak bisa ngelihat anunya tulisannya. Nanti Ajib yang memastikan ya. Nah, ini roda Omni yang kemarin. Jadi si motor ini berputar 26 rpm atau 26 kali putaran per menit ya. Jadi dalam 1 menit dalam 60 detik itu dia hanya berputar 26 kali. Tapi pada saat dia konversi ini ada hub namanya, itu yang di tengah ini ya. Penghubung antara motor dengan roda ini ada hub namanya. Karena motor langsung ke roda nggak bisa. Istilahnya kalau dari apa namanya, kalau mobil itu ya, dari mesin tidak bisa langsung ke roda. Ada pelek dulu, ada ban dulu gitu. Kan jadinya sama kurang lebih seperti ini. Ada shock breakernya dulu. Nah, ini kenapa saya tidak. Coba saya kembali ke gambar yang kemarin dulu ya. Saya kembali ke gambar yang kemarin. Yang ini. Nah, ini. Kenapa saya beri penyangga ini? Karena saya males motong ini. Aku rasanya sayang kalau dipotong-potong. Sudahlah, saya beri aja penyangga gini. Karena kalau langsung nempel ini, yang bracket warna hitam nempel sini, rodanya masih nyangkut sini. Masih nyangkut chassis ya. Makanya yang di gambar itu kan saya potong sininya. Maksudnya bukan saya motong. Dari desain lasernya itu sudah dipotong pakai laser sih. Jadi rodanya bisa nyembul gitu kan. Karena dia kan lebih tinggi nih kalau dilihat ya. Kan lebih tinggi kan dari bracketnya nih. Kalau bracketnya nempel sini, maka rodanya akan nempel sini juga. Maka dari itu ini harusnya dipotong nih untuk kemudian rodanya bisa bisa jalan. Nah, karena saya tidak punya, bukan tidak punya, yang chassis bawahnya itu dipakai oleh tim robot. Jadi saya pakai yang ini. Ada dua punya saya yang seperti itu dipakai. Enggak, ini yang bagian atasnya yang saya pakai. Kan kemarin ada yang lihat ya, kalau di gambar itu bagian atas ini bagian atasnya. Kebetulan bagian atasnya itu juga sama persis lubang-lubangnya ini, posisi lubang-lubangnya. Jadi saya tinggal pasang aja di lubang yang sama. Tinggal saya beri spacer, namanya spacer. Penyangga nih ya. Ini yang kalau tidak salah dari kuningan ya. Jadi ada yang dari besi, ada dari kuningan. Ini saya pasang spacer ini, jadi dia lebih tinggi. Jadi kalaupun misalkan dipasangi roda yang lebih besar, ini masih cukup karena dia space-nya masih besar. Mungkin 5-6 cm ada nih di sini ya. Nah, jadi itu sekilas tentang ini roda Omni yang kemarin. Ini double, roda Omninya double. Kalau yang di Robotika tuh yang single ya. Nanti si Ajib mungkin bisa memperlihatkan itunya nanti ya. Silahkan. Ini Gabriel, bukan. Francisca. Francisca itu Nadia. Ini si Pak ya. Satunya saya tidak hafal. Azizah mana Azizahnya? Ada ya? Di sini Azizah satunya. Wah, ini bukan Azizah ya. Itu si Pak. Hah? Viola. Ya, Jepri. Hmm. Oh iya. Ada yang tahu bedanya dengan yang single?
Bedanya ya jelas dari jumlahnya ya, double single. Beda ininya. Kemudian kalau keuntungan kerugiannya, kalau yang ini biasanya lebih smooth, lebih halus Japri. Dalam artian kalau dia menyangga itu juga bebannya bisa lebih besar daripada yang single. Jadi kalau misalkan roda truk gitu ya, kan roda truk ada yang truk ankle gitu ya, yang roda belakangnya hanya satu kiri kanan gitu kan. Ada lagi nanti roda truk itu yang kanan belakangnya itu dua, kanan kiri belakangnya juga dua ya kan. Itu nanti beban yang bisa ditampung atau yang bisa ditahan itu juga lebih besar kalau dia dua. Nah sama juga dengan ini. Jadi biasanya ini kalau dijual di pasaran itu ada spesifikasinya Jepri. Dia tahan untuk berapa kilo biasanya gitu. Jadi kalau ini kan plastik nih. Nah kalau yang lebih kuat lagi biasanya yang aluminium sininya. Itu yang lebih lebih kuat lagi. Jadi bedanya adalah dari ketahanan kalau dia dibebani oleh sesuatu di atasnya gitu. Jadi kalau nanti lebih banyak bisa ada yang sampai 4 lapis kalau tidak salah. Empat layer ini. Tapi kalau yang ini juga sebenarnya bisa dicopot pasang ini. Kalau udah tahu nih, kan ini kayaknya tidak atau bukan yang model copot pasang. Kalau yang di Banjarmasin itu bisa di satu, kemudian kalau misalkan kita mau tumpuk jadi dua bisa. Nah, itu ada anunya, ada lubang murnya di sini. Tinggal dipasangin mur, nanti dia bisa di double. Nah, itu ya. Ada lagi yang lain? Udah ya. Jadi sekarang yang saya pegang ini adalah mana? Oh ini nah, judulnya ya. Arduino Mega Pro Mini itu. Nanti itu bisa kayak kalau kita beli itu Pak. Itu adapter sama ini. Bisa. Ininya ini ya. Iya. Apa namanya? Headernya ini ya. Iya. Saya nyolder itu cukup lama. Mata saya sakit sekali nyolder ini. Karena kecil anunya. Pinnya terlalu kecil. Jadi sebenarnya lebih enak itu kalau ada yang jual ininya sudah disolder. Nah, itu dia. Kalau misalkan beli ya. Pabrik itu Pak ya? Hmm? Pabrik itu. Bawaan pabrik. Bukan, kalau di yang 2560 yang besar itu bawaan pabriknya sudah dipasang. Enak kalau yang itu. Tapi kalau ini ternyata saya juga baru sadar, oh iya ya ini harus saya pasang dulu. Aduh. Memasang itu perlu waktu. Dan perlu memastikan bahwa tidak ada yang konslet itu. Karena pinnya antara ground dengan PCC-nya yang ini nih. Ada di sini nggak ya? Saya pindah ke ini. Sorry. Ini kalau saya perbesar ya. Nah ini antara PCC dan groundnya nih bersebelahan ini. Itu salah solder konslet. Saya takut juga kemarin itu. Pada saat saya coba nggak hidup. Ternyata iya kabel datanya juga bermasalah kemarin itu ya. Jadi saya harus beli lagi kabel datanya. Karena ada sebagian kabel, misalkan kabel charger lampu apa lampu emergency itu kan dia hanya ngecas saja, tidak bisa untuk data. Kalau ini kan kabelnya ada 4 atau 6 ini kalau tidak salah di dalamnya itu ya. Minimal 4 lah. Jadi kalau kemarin saya beli lagi nih kabelnya untuk kemudian bisa memprogram ini. Nah, kemudian kalau yang kemarin kita ada regulator juga sini ada regulator 2, 3 ya. Regulator 12 volt. Jadi dari baterai masuk dulu ke sini. Bentar, sebenarnya dari baterai ke sini dulu ya. Ini di switch dulu. Jadi dari baterai masuk ke switch, switch baru masuk ke regulator sini. Regulator sini baru masuk ke sini. Ke power dari si driver yang 30 ampere ini. Jadi ini satu satu apa regulator itu menyuplai kedua ini. Dan ini ada regulator satunya lagi menyuplai kedua sini. Sedangkan yang ini yang 5 volt ini nyuplai ke semuanya. Dari sini, 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 sini dan sini. Ada 5 modul yang dia supply oleh ini. Ini tidak ada ini ya. Saya hanya masang aja nih. Karena kalau saya pasang harusnya baterainya 4 paling tidak. Seperti kemarin kan 4 sel ya. Tapi saya hanya punya 2 ininya. Jadi saya hanya nyoba aja dulu. Kalau misalkan mau lagi saya harus pasang 2. 2 lagi jadi 4. Karena kemarin itu kan baterainya ada 4 sel ya. Jadi 4 kali 3,7 sama dengan 14,8. Baik, itu ya komponen di sini sekilas. Nah, kemudian Ajib harus Ajib Arduino sudah ada ya Ajib ya. Nah, nanti Ajib yang akan memprogram ini tempatnya bisa maju ke sini Ajib. Kursinya bisa bawa gini enggak? Cukup enggak lab anunya ya? Ya, tarik ke sini dulu. Nanti Ajib yang programnya ini.
Ajib pakai apa? HDMI apa anu? HDMI kan. HDMI. Tapi adapternya nggak kalau yang buat ini. Oh iya, jadi biasa kita bisa switch anu, Jeep. Bisa di switch apa? Antara saya dengan Ajib tampilannya. Ntar ya kawan-kawan sekalian ya. Nanti saya switch dari sini. Saya itu harus datang pagi-pagi kalau kalau ngajar itu. Kenapa? Karena bawaannya berat ini. Jadi kalau sampai lantai 4 itu megap-megap dulu. Apa megap-megap? Bahasa Indonesianya apa megap-megap itu, Jep? Manggah dulu ya, manggah bahasa Banjarnya itu manggah. Maksudnya harus bernapas dulu sebelum mengajar. Baik. Sambil kita tunggu ya. Jep, sudah connect? Belum? Source select. Bentar ya. Kita lihat dulu source-nya. Oke, komputer. Nah, ini ya. Dibesarkan Jep ininya, Jep. Ini program yang mana nih? Oh, yang mana? Oh, sebentar. Kalau gitu saya switch lagi ya dulu ya, sebentar ya. Source. Ya, silakan. Sambil Ajib nanti coba ini karena sudah terkoneksi ke laptopnya Ajib. Saya perlihatkan aja dulu. Programnya ini. Apa mau di? Oh ya, saya belum upload ya kemarin ya. Mau di copy nggak Ajib? Kayak apa ngopinya? Dua anggar. Ini saya set as dulu ya. Ini kelas 57. Saya harus connect ke WA dulu nih. Flash disk, flash disk. Enggak, flash disk. Ada flash disk. Oke. Saya cari dulu. Dari sini. Ini. Biar tidak banyak ya, ininya. Mengetiknya. Sentu. Sudah belum? Nggak ada notifikasinya, sudah ya. Oh, ini ada nih, ya, udah Ajib ya. Saya remove. Kontrolnya apa ini? Mega 2560 sama ya seperti kemarin, cuman edisinya enggak. Kita pindah dulu ya, pindah ke Ajib. Hmm. Oke. Oh, ini udah punya saya ya? Salah. Oh, belum. Nah, berarti masih di saya. Baik. Sambil Ajib mengoneksikan itu, saya jelaskan dari sini dulu ya. Ini tidak kita perlukan dulu yang ini. Bentar. Kemudian ini. Oke, yang ini ya. Jadi kita pakai yang ini sekarang.
Saya kadang-kadang headernya ini saya copy aja. Robotika kelas 57 ya. Hari ini tanggal 6 Desember 2022. Ujian akhir kapan? Pertengahan Desember ini ya ujian. Langsung ya? Enggak Januari ya? Hah? Kayak Januari. Januari. Oh. Baik, yang pertama adalah kita lihat koneksinya dulu ya. Ini koneksi pin driver ke pin Arduino. Sama seperti kemarin, tapi sekarang lebih detail lagi. Saya perlihatkan di sini. Yang pertama itu untuk pinnya si driver. PCC ini. Nah, ada nggak gambarnya nih? Ini biar tidak ngambang saya menjelaskannya. Sini, ini orang jualan. Nah, ini dia. Kemarin ya, ini. Ini yang saya maksud tadi ada 6 pin yang kita akan koneksikan ke Arduino. Jadi satu driver itu 6 pin. Ya, silakan. Kalau ada 4 driver berarti 4 kali 6 24 pin yang harus kita koneksikan ke Arduino-nya ya. Yang pertama ini PCC-nya, kemudian ground-nya ini. Kemudian nggak bisa di ini ya. Ini bukan slide, nggak bisa di ini. Nggak bisa di apa sih namanya? Bisa diperbesar. Bisa diperbesar tapi tidak bisa ditunjuk pakai pointer ya. Nah, ini pinnya yang ada di driver itu. Belakang jelas ya, belakang ya. Oke, siapa namanya si yang baru datang siapa namanya? Rian. PCC ground enable, kemudian CS ini in A, in B, PWM. Nah, semuanya akan kita koneksikan kecuali yang CS ya, CS. Saya kembali ke sini lagi. Ini saya harus bolak-balik ya biar menjelaskannya detail. Yang pertama ini PCC. Nah, ini kan ada pin PCC nih. Pin PCC ini kita hubungkan ke 5 volt. Kemudian GND-nya ke ground. Enable-nya ini. Nah, kalau ingat ya yang di robot yang kecil ini kemarin. Di sini. Ini pin enable-nya jadi satu dengan pin PWM. Di drivernya ini ya. Nah, sedangkan yang di master ini, yang master 30 ampere ini, driver master 30 ampere ini dia dipisah antara enable dengan PWM. Makanya di situ ada pin IN itu maksudnya enable, bukan English ya. Tapi enable, kemudian CS itu chip select, tapi kita tidak gunakan chip select yang ini yang saya tunjuk. Kemudian in A, in B ini untuk arah putaran motornya. Sedangkan PWM adalah untuk kecepatan putaran motor. Ingat. Jadi sekarang di programnya ini kan kita hubungkan, ini CS-nya no connection ya, tidak kemana-mana. Nah, in A itu dihubungkan semua driver ya. In A itu, sebentar. In A itu ke pin 22, in A motor 1 ya. Kemudian in A motor kedua itu pin 24, 26, dan 28. Jadi dia sepasang. Nanti in B-nya di pin 22, 23. Kemudian in B motor 2-nya di 25. 27 ini untuk in B motor 3 dan seterusnya. Saya tulis dulu ya, biar jelas. Jeep sudah connect, Jeep? Potnya nggak kelihatan. Nah, itu dia tuh. Ada masalah mungkin. Saya kemarin itu juga seperti itu Jeep awalnya, tapi habis itu saya apa ya? Enggak. Kan sudah ada sebelumnya kan Ajib kan? Target. Saya pindah dulu ya. Aduh kecilnya. Itu ada Mega 2560. Portnya apanya katanya Ajib? Tools coba di tools. Nggak keluar portnya. Itu portnya di mana nih kalau yang baru ini? Prosesor, programmer? Betul programmernya. Oh ini yang versi 2 ya. 201 malah. Nah itu. SPMK 2 Jeep. Dipilih dulu Jeep. Bawah. Atas. Satu lagi. Ya. Kedetek gak nih komnya kom berapa? Not connected ya sini. Ini mohon maaf itu tidak.
Not connected. Coba di device manager. Ini kayaknya preferensinya harus nih, harus diperbesar nih. Bentar ya, kita lihat dulu device manager. Resolusinya Ajib ini terlalu tinggi nih. Iya. Itu port LPT-nya nih, Jib, coba lihat. Ya itu. Yang ini. Atas. Nah, double klik. Ada tuh. Kom berapa? Kom 9 ya? Kom. Coba di. Nah, kom 5. Coba dicabut anunya, kabel merahnya itu USB-nya. Hilang nggak dia? Nah, kan hilang kan? Dah, colok lagi. Nah, pasti udah connect, cuman ininya di Arduino-nya tutup dulu, kemudian buka lagi. Harusnya idealnya semuanya mencoba seperti ini harusnya ya. Jadi mohon maaf karena barangnya cuma satu, jadi hanya salah satu yang mewakili. Nanti Ajib yang mengajari kawan yang lain. Dah, Ajib? Ya, di tempat saya Arduino-nya masih not connected ya. Oh, ini Arduino Uno nih. Belum belum diganti ya. Nah, tuh kan. Arduino Mega. Ya, itu. Oke. Beda sedikit ya dengan yang model lama ya ininya. Nah, sudah nih. Ini sudah tertulis Arduino Mega or Mega 2560 on COM 5 ya, COM 5 di sini, COM 5. Oke, sudah. Lihat dulu. Baik, ini ada yang tidak terpakai itu, Jip. Dihapus saja sama. Sebentar saya pindahkan ke punya saya dulu ya. Jadi Ajib bisa melihat. Karena punya Ajib terlalu kecil nih. Nah, nanti itu preferensinya harus diperbesar seperti ini nih. Karena mata saya yang depan sini aja tidak bisa melihat dengan jelas. Jepri apalagi kawan yang di belakang ya. Baik, ini jangan sampai salah nih ya. Koneksi sekarang yang kita lakukan ke robot ini adalah digital pin-nya untuk semua in A motor 1 2 3 4 adalah tadi saya mau nulis ya, lupa saya. Tidak Abdul kalau tidak nulis katanya aja. Baik. Kita lihat dulu ya. Itu ada motor satu ya, motor satu. Motor satu di situ adalah terkoneksinya ke roda atau motor roda kiri depan ya. Kemudian motor 2-nya itu roda kiri belakang. Kiri belakang. Kemudian yang 3 itu roda kanan depan. Kemudian yang 4 roda kanan belakang. Nah, jadi ini harus kita pastikan dulu. Karena yang kemarin yang ditabel di pertemuan minggu lalu itu sudah kurang lebih seperti ini anunya, koneksinya ya. Jadi kalau kita ingin memastikan tabel yang kemarin itu benar sesuai dengan yang ada di situ, dengan cara kita memastikan posisi motornya. Jangan sampai nanti posisi motornya berbeda nanti seperti kemarin ya kan. Di program motor kanan yang jalan motor kiri. Jadi kita harus pastikan itu dulu. Nah, di pin-pinnya juga sudah saya sesuaikan dengan yang tabel itu kemarin. Jadi untuk in A in B-nya itu pin 23 sampai pin 22 sampai 29 ya. Kemudian pin PWM-nya, nah di yang pertemuan yang lalu pin PWM ini belum diaktifkan karena pin PWM sini itu minggu lalu itu di logic satukan semua. Nah, di logic satukan semua. Jadi hari ini tidak kita logic satukan karena kita bisa atur PWM-nya sekian ratus nilainya ya nanti dari programnya itu.
Ini yang PWM tadi. Kemudian ini pin PWM yang kita pakai adalah pin 2, 3, 4, dan 5. Karena masing-masing driver motor nanti, ini yang motor tadi motor 1 tadi depan kiri ya. Terhubungnya ke PWM-nya ke pin 2. Kemudian motor 2 ke belakang kiri. Ini pin 3, kemudian pin 4 ini PWM-nya ke depan kanan. Dan ini pin 5 belakang kanan. Baik, itu kalau nanti mau ditulis silahkan di sini ya. Tapi ini sudah saya rekamkan, nanti bisa di ini. Dan pencet nggak rekam? Oke ya, sudah. Nanti nggak kepencet. Baik, yang kedua, berikutnya ya. Di sini untuk nanti kita bisa mengubah arah putarannya adalah dengan cara in A, in B-nya itu kita beri data ini. 01 dan atau 10. Untuk nanti dia stop, kita beri aja 11 atau 00. Sudah disesuaikan ini. Nah, kemudian yang pertama itu adalah kita lakukan inisialisasi ya, seperti biasa ini. Motor 1 sampai motor 4 nih ya. Ini sudah saya berikan tulisan juga. Nanti bisa Ajib bagikan ke ke grup ya. Atau nanti saya upload ke LMS ini untuk bisa di-download. Karena ini adalah yang hari ini yang kita praktekkan ya. Ini 22 sampai 29. Jadi seperti biasa inisialisasi ini. Jadi kalau nanti di dalam program ini disebut in A motor 1, maka itu sebenarnya merujuk ke pin 22. Kenapa kita pakai model seperti ini? Karena suatu saat kalau kita ingin ganti pin, tidak perlu mengubah-ubah yang ini. Terutama nanti di sini ya, nah ini nih. Ini kan kalau yang manual gini kita nulisnya, pin mode dalam kurung 22, output. Pin mode kemudian 23, output. Dan seterusnya sampai pin 29. Nah kalau itu yang kita lakukan, setiap kali ganti pin, akan kita ubah-ubah juga ininya. Terlalu apa ya, itu istilahnya. Istilah saya terlalu lebay gitu, terlalu lebay. Bahasa ininya, anak sekarang nyebutnya terlalu lebay, terlalu apa lah istilahnya kalau kita sebut ya, harusnya terlalu klasik juga, terlalu klasik. Nah cara yang paling sederhana adalah kita lakukan inisialisasi ini, tipe datanya byte, nama pinnya adalah ini, nomor pinnya ini. Jadi setiap kali kita mau ganti pin, cukup ganti pinnya aja, pin 22, 23 ini. Mau misalkan si Jepri mau pindahkan nih pinnya ke pin 50 sampai 59 misalkan, atau 58. Jadi sini 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58. Udah beres. Tinggal ganti ininya aja setelah secara fisik dipindahkan gitu ya. Jadi yang ininya tidak perlu kita ubah-ubah, tetap seperti ini. Jadi kalau misalkan ada sekian ratus di dalam program kita, variabel ini akan mengikuti dari pin yang tadi kita ganti-ganti. Sudah Jip? Sudah sampai mana Jip? Pin PWM sudah ini? Sudah ya? Di situ sudah ya. Jadi tadi yang tadi tidak perlu dihapus dulu. Kemudian ini setup output semua. Nah, nanti yang bedanya ya, yang membedakan antara perintah putaran motor dengan perintah kecepatan motor adalah kalau putaran motor itu dia menggunakan arah putaran dulu ya. Arah putaran itu dia pakai nanti perintah digital write. Ya, ingat digital write. Kalau nanti PWM dia pakai analog write. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau nanti ditanyakan di soal itu ada pilihan ganda. Mana dari perintah berikut yang kemudian memberikan variasi kecepatan putar motor? Apakah analog write dengan PWM-nya tadi? Apakah digital write ya? Jadi itu yang harus dicermati baik-baik nanti. Mungkin hanya ada 3 baris program ya. Nggak apa-apa. Tiba-tiba drop. Masya Allah. Jadi kelupa. Ya, nggak apa-apa. Sudah. Yang tadi belum dibalas. Oh iya. Naik ke kelas. Iya. Mana? Terus gimana, mau istirahat dulu? Oh langsung. Ya. Harusnya nggak apa-apa di WA aja nanti biar. Saya memang belum. Nggak ada respon jadi lu naik ke kelas. Iya. Ya. Mohon maaf dah, tunggu. Silakan duduk. Kalau PWM nanti analog write. Nanti ada di situ ya, kita lihat. Baik, kemudian ini adalah pin PWM ya, semuanya dari depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Ini sudah saya tulis di sini, output semuanya. Jadi nanti kalau kita mau memberikan data PWM, kita tinggal panggil ini aja. Jadi kalau misalkan kita sebut PWM depan kanan, itu artinya pin 2. Kalau PWM belakang kanan itu pin 3 dan seterusnya sampai ini pin 5. 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian untuk menguji coba motor ini sebelum, wah ini nanti kalau dijalankan jalan dia di situ ya, ntar.
kita harus beri penyangga dulu sini. Nah, kebetulan boxnya ini cukup deh. Ini karena motornya tidak terlalu kencang nanti jadi tidak terlalu khawatir saya letakkan di atas sini. Kalau kalau yang di Banjarmasin itu kencangnya luar biasa itu. Sekali gerak ini mungkin sudah loncat ke situ dia. Bisa pecah LCD itu diloncatin. Berat lagi. Chassisnya aluminium soalnya. Baik, kita akan coba dulu ya satu ini. Ini ada di Ajib nih. Sudah Ajib ya, udah ada di sini ya. Ada di program Ajib. Sekarang saya pindahkan ke Ajib. Tolong itunya preferensinya diperbesar Ajib di sini. Kalau di versi baru mungkin tetap sama nih. Di file kemudian preference. Kalau di saya preferensinya 27 ya. Mungkin kalau ya coba di Ajib kita pindah source dulu ya. Sekarang ini yang tampil adalah komputernya Ajib nih. Oke. Nah, ya kan kelihatan ya. Ini bisa digeser nggak Ajib ke bawah nih? Mau dihilangkan? Oh bisa. Aduh, ini bagus yang baru ya. Yang lama itu nggak bisa dihilangkan itunya. Iya. Baik, ini setupnya tadi. Ini coba sekarang kita coba motor satu dulu. Motor satu ini maksudnya motor yang pertama itu adalah apa tadi? Kiri depan ya, kiri depan. Nah sekarang yang lainnya hapus. Eh, enggak, ini biarkan aja. Yang kita jalankan hanya ini nanti ya. Yang 4 baris, ya 4 baris ini. Ya itu dikomentarkan aja. Kalau mau dikomentar aja. Di blok semuanya dulu, kemudian kontrol slash. Nah, ya udah ya. Ini nggak kepakai nih. Mana anunya? Ajib sambil. Oke, saya pindah ke tempat saya dulu aja ya. Jadi Ajib sambil mengerjakan di situ nanti baru kita lihat. Nah, oke, saya pindah dulu ke sini nih. Nah, jadi yang akan kita jalankan adalah coba motor satu. Jadi saya sambil menjelaskan Ajib yang mempraktekkan di situnya ya. Karena saya tidak bisa mengontrol laptopnya Ajib dari sini. Tidak bisa saya remote dari sini ya. Nah, yang sekarang kita jalankan adalah yang ini aja ya, yang ini nih. Coba motor satu. Isinya adalah ini nilai PWM-nya kita deklarasikan lagi satu variabel namanya nilai PWM. Nilai PWM-nya adalah 255 karena maksimal di sini 255. Nanti kalau kita ingin nyoba kita kecilkan kita tinggal ganti ini aja ya. 255-nya nih. Baik, sekarang di apa yang harus bentar gitu ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu nih. Nah, di dalam void loop ya, di dalam void loop kita hanya panggil satu ini dulu tadi ya. Bentar. Aduh, kelewatan. Nah, nih. Hanya panggil satu ini. Yang lainnya kita jadikan komentar dulu. Biar tidak mengganggu, saya hapus saja ya. Nanti dipikirnya itu juga jalan. Nah, saya letakkan bawah aja. Bawah agak jauh. Nah, ini ya. Jadi di dalam sini hanya coba motor. Yang lainnya kita hapus. Kita ini kan dulu ya. Oke, semua motor. Jadikan komentar. Saya turunkan aja ya. Ini ya, biar. Ini saya cut. Saya letakkan di sini nih. Nah, jadi yang jalan hanya ini saja. Baik. Ini. Nah, yang jalan ini aja, Jip. Ingat tadi, saya kembali ke tabel ini dulu ya. Nah, saya kembali ke tabel mana nih? Sini. Bukan. Slide-nya mana? Allahumma sayyidina. Baik ini ya. Kiri depan. Oh, bukan. Mana tadi? Nah, ini ya. Mudah-mudahan terdengar saya nggak perlu pakai mic ya. Ya, coba motor satu. Udah, jalan. Pindah dulu. Coba motor satu. Oke. Coba motor satunya mana, Jip? Oh, itu kurang titik koma.
setelah ini. Nih, ya direkam. Dah, coba upload lagi. Jalan nggak? Jalan ya. Nih, ini depannya sini. Ini kalau kita matikan. Nah, dihidupkan. Ini depan. Apa nih? Searah apa berlawanan? Berlawanan ya. Oke. Sebentar saya perlihatkan ini dulu. Mohon maaf ya, harus pindah gonta-ganti tampilan. Nah, nih. Kalau datanya berapa tadi, Jep? 10 ya. Pindah lagi. Kita ingat dulu ya. 01 searah jarum jam. Kalau 10 berlawanan jarum jam. Ganti. Datanya 10. Sekarang pindah Jep, ini Jep. 01 sini. 01. Lihat ya, sambil perhatikan nih. Harusnya berpindah arah putaran. Pindah putarannya. Til? Oke. Ya, saya nanya yang kelihatan aja di sini. Kalau Rio lagi asik nonton Sambo, ya udah biarkan aja. Nonton Sambo. Saudara Sambo. Sudah paham? Siapa namanya? Rian ya tadi yang di belakang. Di depan sini. Apa yang baru datang siapa? Di sebelah kirinya Dinda itu, kiri belakang. Bukan belakangnya. Sini aja depan ini biar kelihatan. Nah, itu sekali-sekali di depan itu. Saya belum sempat nanya, PNS di mana, Ian? Hah? Dinas? Oh ya, duduk. Silakan duduk. Jangan berdiri, duduk. Dinas Kelautan ya. Satunya kemarin Pak siapa tuh ya? Yang guru itu. Yang guru itu Pak siapa ya? Ramadan yang nggak salah. Tahu nggak? Mungkin kelas yang lain ya. Sampai mana tadi? Sudah diganti-ganti, Jep? Oh iya, nah sekarang itu kan motor satu. Nah, coba sekarang motornya diganti. Modnya itu, Jep. Modnya itu. Oh enggak, yang ini aja diaktifkan lagi. Nih. Ingat ya, ini motor satu. PWM-nya depan kiri. Jangan sampai nanti salah ya. Sekarang ini jadikan komentar dulu. Udah, jadikan komentar. Oh. Iya. Ini nanti error Jep kalau ininya dijadikan komentar, ininya enggak. Biarkan aja nih, buka aja nih. Nih, buka aja nih. Nah, udah, ini dihidupkan. Hidupkan. Ya, control slash. Ya, lihat bedanya ya. Motornya 112-nya sama sini. Inway-nya juga sama, cuman bedanya nih. Ini motor 2 ya, sekarang ini motor 1, motor 2. Ini belakang kiri. Sekarang yang dijalankan di apa namanya? Di point loop-nya ganti. Tes motor 2. Ini nih. Ini. Bukan. Yang dipanggil tes motor 2. Perhatikan motor yang jalan sekarang yang mana ya. Nah, pindah kan? Nah, untuk membuktikan PWM-nya berpindah atau berfungsi apa tidak, sekarang coba masuk ke point-nya tadi, Jip. Terus. Ini tutupnya nih. Outputnya tutup begini. Ini ada yang tidak difungsikan itu ya. Ini tutup dulu, Jip. Outputnya ini. Dah. Outputnya ini tutup. Hilangkan ini. Yang hitamnya ini hilangkan. Katanya bisa dihilangkan. Nah, dah. Terus ini. PPM-nya coba diganti. Seratus bisa. Lebih lambat nggak dia jadinya? Upload. Hah? Dia kan hanya byte itu 255 maksimal. Jadi nggak bisa maksimal dari lebih dari 255. Ini diberi oleh Ajib 10 ya? Nggak tahu, kayaknya nggak jalan deh. Coba 100, jalan nggak? Atau 50 dulu, 50. Ya 100 ya.
Udah diupload. Nah, compiling. Udah. Lebih lambat kan? Enggak, sudah lebih lambat ya kan? Coba sambil diperhatikan itunya diganti upload. Ganti lagi 255. Ya kan? Artinya sekarang sudah berfungsi ya, maksud saya yang lain juga bisa melihat fungsi dari PWM-nya itu ada apa? Ada pengaruhnya jadinya. Jadi kalau nanti ternyata pada saat kita coba jalan, kemudian nanti ada yang entah miring jalannya, nah itu berarti harus salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah empatnya, itu harus diubah ininya PWM-nya untuk menyesuaikan jalannya biar lurus gitu. Karena kalau saya dulu kalau sudah nggak lurus gitu, saya ganti semuanya. Ingat ya waktu pertemuan yang lalu kan gitu saya bilang. Tapi kalau yang ini, nanti kan kita lihat ya. Nah sekarang bisa nggak dibuat, saya pindah dulu ya. Najib sambil melihat ini, saya pindah tampilan saya dulu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membuat ini ya, membuat namanya function ya, function jalan motor. Ini saya ganti namanya jalan motor semua. Nih. Isinya adalah tadi, isinya adalah menjalankan motor satu nih ya, motor satu, motor dua, motor tiga ini, dan motor empat. Artinya semua motor baik itu kiri depan, kiri belakang, kanan depan, dan belakang kanan itu semuanya kita jalankan di satu prosedur ini. Dan untuk lebih efektif kita memanggilnya, maka kita panggil dengan parameter di sini. Makanya prosedur jalankan semua motor ini jadi sebuah function jadinya, bukan lagi sebuah prosedur biasa. Nah, caranya adalah seperti kemarin itu ya. Kita ubah ini tadi kan kita beri data kalau tadi Ajib ya nih ya. Nih, kita beri data 01 atau 10 di sini. Sekarang kita pakai in A1, in A2 ini. In B1, in B2. Mohon maaf, in A1, in B1. Ya. Karena ini untuk motor 1. Dan nilai variabel itu akan kita ubah dari sini nantinya ya. Jadi pada saat kita panggil jalankan semua motor ini, ya jalankan semua motor ini, yang saya blok itu nanti kita tinggal masukkan angkanya 0101 sesuai dengan tabel di sini. Nah, tabel di sini. Nah, caranya adalah seperti tadi. Ini in A1 untuk motor 1 nih ya. In B1 juga untuk motor 1 sampai in A4 nih ya, in A4 dan in B4. Jadi di dalam parameternya ini ada 8 variabel yang akan kita ubah-ubah nilainya nanti ya. Dan 8 variabel itu disesuaikan dengan tabel ini. Nah, kalau saya beri highlight di sini ya. Highlight. Nah, misalkan untuk dia bisa bergerak maju, maka kita beri data high low di sini, high low, high low, low high, low high. Nah, atau kalau kita nanti beri pakai angka ya, nanti kita buktikan bahwa kita bisa beri data angka. Kita beri data 10, 10, 01, 01 nanti ya. Maka robot ini harusnya bisa bergerak maju. Dengan posisi majunya tadi yang ada, itu saya beri tanda saklar dan tiang itu. Saya pindah lagi ke program, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada nilai PWM-nya nanti nilai PWM untuk semua ya. Nilai PWM untuk semua motor ini sama nantinya. Nah, kalau nanti kita inginkan nilai parameter nilai parameter RPM untuk masing-masing motor berbeda, maka kita harus ubah-ubah di sininya masing-masing. Untuk nanti kalau misalkan ternyata jalannya miring atau apa ya, tidak terlalu lurus, itu harus kita ubah-ubah nilai PWM-nya. Tapi kita harus amati yang mana yang kemudian PWM-nya terlalu kecil atau terlalu rendah. Ini kita maksimalkan dulu ya. 255 di sini. Jadi jalankan semua motor ini nilai PWM-nya untuk semua motor adalah 255. Tuh. Baik, ini tidak terkoneksi ke board manapun, akhirnya tidak jalan. Baik, tidak apa-apa. Saya compile aja. Oke, sudah ya, ini sudah ada yang error. Maka kita bisa panggil. Caranya adalah jalankan semua motor ini ya. Kita panggil di sini. Di point loop ya. Jadi kan coba motor nih. Jalankan di bawahnya. Oh ini yang copy. Bentar. Copy dulu. Nih ya, jalankan semua motor. Tadi kan ada parameternya tuh.
Kita merujuk pada ini 10100101. 1,0 1,0 kemudian 0,1 0,1. Nah, oke, titik koma. Maka yang ini kita hapus dulu ya, yang ini. Kita hapus, kita nonaktifkan dulu. Maka ini nanti akan menjalankan semua motor sesuai dengan data ini ya. Ini kiri depan, kemudian ini kiri belakang, ini kanan depan, dan ini kanan belakang. Dah, Jip, coba cara pindah ke tampilan Ajib dulu. Nah, itu dihapus dulu, Jip. Ya, hapus dulu itu juga. Yang buka gini aja, Jip. Nah, itu aja. Jadi jalankan semua motor di void loop-nya. Jadi di void loop-nya Ajib ketik ini aja nih. Panggil ini aja maksudnya. Ketik atau panggil prosedur jalankan semua motor. Ini dulu. Dah? Nah, sekarang upload. Error. Ada yang kebuka, ada yang ke apa tadi kayaknya di atasnya itu. Nah, oke. Lagi. Nah, ini ya, ini jalankan semua motornya Ajib yang sedang diupload, sudah diupload. Yang penasaran ini bisa jalan seperti itu apa tidak? Jalan maju ya, majunya kawan-kawan itu sih. Kita lihat ya, harusnya kan jalannya sana ya. Ini yang kemarin penasaran, jadi kalau kemarin hanya perlihatkan videonya, ini sekarang udah jalan. Kalau sekilas sih saya melihatnya dia miring ke kiri ya. Berarti yang roda kirinya yang harusnya, atau roda kanannya kan sudah sama 255 nih. Roda kanannya dikurangi berarti. Tapi kita biarkan dulu ya seadanya nih ya. Kalau misalkan mau mengurangi sebenarnya bisa tinggal coba masuk ke programnya sebentar. Miring kiri tadi ya. Yang sini mana kanan ya yang terlalu kencang ya. Ini kurangi misalkan kurangnya berapa? Kurangnya 20 misalkan di sini. Minus 20 misalkan. Enggak, langsung. Minus 20. Ini juga kan kanan dua-duanya kan. Coba upload. Error enggak? Apa bilangnya? Oh. Not connected. Belum not connected nih. Oh ya, mohon maaf. Ini harus dihidupkan. Dah, lihat ya. Cabut lagi. Mohon maaf ya, harus cabut pasang. Kalau misalkan nyati ternyata belum juga lurus, itu harus diamati satu-satu ya. Kan waktu kita terbatas, jadi kita harus coba ke program yang berikutnya dulu. Ntar ini mudah-mudahan bisa lurus nih. Gak tahu nih saya. Lebih lurus ya? Masih dikit ya kayaknya miring. Enggak ya? Tapi nggak terlalu seperti yang tadi ya. Berarti mungkin 25 ya Jip ya kurangnya ya. Nanti kita lihat dulu ya. Baik, sementara kita anggap sudah bisa mengurangi motor yang kanan yang tadi mendominasi
Sehingga dia tadi jalannya miring ke kiri ya. Baik. Mungkin sambil jalan dibuka yang bling, kemudian diupload Jeep yang bling. File, examples, basic, bling. Ada atas, basic, kemudian bling. Dah. Oh, not connected katanya bling. Buka ulang gitu. Buka ulang sini ya. Dah. Ya dah. Baik, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Nah, baru sekarang kita buat yang arahnya berbeda ya sekarang ya. Jadi kita sudah lihat tadi untuk dia bisa maju, ini maju dah. Ini mungkin di programnya Ajib sudah saya inikan, sudah saya tulisi. Nah, caranya sekarang kita tinggal inikan aja ya. Kita coba. Misalkan kita buatkan satu prosedur di sini namanya void maju ya. Void maju. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian ini begin end-nya dia otomatis ya kalau kita buka dengan kurung kurawal buka gini, kita enter, nanti dia akan membuatkan satu kurung tutupnya, kurung kurawal tutupnya. Nah, jadi sekarang ini yang kita copy di sini ya. Nah, jadi jalankan semua motor ini kita copy ke sini. Artinya sekarang untuk tabel yang kita sudah buat sebelumnya nih ya, ini sudah benar nih. Untuk jalan maju kita beri data high low, low high ini. Nah, kalau misalkan kita mau dia mundur, maka kita tinggal balik saja ya data yang tadi. Kalau tadinya 10100101 kita balik. Sekarang caranya adalah kita nanti coba ya. Ini saya jadikan komentar dulu. Kemudian tadi point majunya akan kita coba jalankan ya. Saya copy bawahnya. Oh, mohon maaf. Saya copy. Sekarang kita ganti mundur jadinya ya, mundur. Nah, datanya kan tinggal ganti di sini aja nih. Yang tadinya 1 jadi 0, 0 jadi 1 sini. Ini 0 jadi 1. Ini 1 jadi 0. 1 jadi 0. Kita beri keterangan nih mundur. Ini kenapa saya sandingkan ini biar kelihatan ya. Kalau mundur itu berarti sebaliknya nih. Kalau tabelnya kemarin sudah ada. Ini kalau kita tampilkan lagi tabelnya yang ini ya. Yang ini nih. Nah, yang sedang saya garis nih. Mohon maaf garisnya miring-miring nih. Ini adalah yang mundur ya. Nah, jadi datanya low high, high low. Ya, sama sebenarnya dengan yang ini ya. Mungkin ada yang penasaran bener nggak nih? Coba ya kita high low dengan low high itu benar nggak sama ya? Kita coba lihat. Saya copy di sini. Nah, sudah dicoba Ajib. Yang dipanggil mana Ajib? Mundur ya. Oh, kita nih ya. Kita lihat. Oke. Ya, ini mundurnya. Tapi mungkin Jepri tidak percaya nih kalau tidak dijalankan. Benar tidak mundur. Jangan-jangan belok kiri ini. Jangan-jangan belok kiri. Nah, habis ini Ajib nanti akan bikin sendiri yang ini mundur ya. Berarti harus di depan dulu. Bismillah. Ya, harusnya mundur dia. Nah? Relatif lebih lurus ya. Sesuai garis ya. Nggak lewat dari garis ya dia ya. Baik, ini lambat ya. Jadi kalau yang ini memang karena apa? Karena tadi bukan ya, satu baterainya, kemudian dua motornya kecil dan RPM-nya yang juga dibatasi kemarin, bukan dibatasi ya. Spesifikasinya dia hanya 26 RPM. Ini sudah di PWM maksimal,
tapi dia tidak juga kencang. Nah, ada yang di Banjarmasin itu saya memang tidak bawa karena itu berat. Ini saya bawa 2 box dengan satu ransel aja udah lumayan nih ke atas ini. Jadi saya kenapa tidak bawa yang robot satunya yang besar itu. Itu kencang sekali tuh. Itu bisa nabrak sana sini kalau di sini. Karena dia kalau tidak diatur betul-betul PWM-nya bisa sana kemari jalannya. Oke sih. Nah, sekarang kita lihat ya, Ajib memberi contoh ke kawannya kalau dia belok kiri, belok kanan, atau berputar ke kanan ya, berputar ke kiri tepatnya gitu. Itu seperti apa? Nah, saya pindah dulu ya. Ajib nanti buat di situ. Saya coba di sini. Jadi sebenarnya gampang, tinggal kita ini akan aja ya. Misalkan yang mundur, ini saya copy paste. Kita buat misalkan dia geser kanan ya. Geser kanan. Kita lihat tabelnya. Tabelnya apa dulu? Ya, geser kanan ya. Maaf. Geser kanan itu low high, high low, low high. Berarti 01, 10, 10, 01. Nih, biar tidak membingungkan, saya hapus dulu aja ini. Karena kalau ada yang sudah ada itu membingungkan. Ya, untuk geser kanan kita pakai, maaf, 10, 10, kemudian, salah ya, maaf, 01 ya, 01. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Geser kanan. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa angkanya harus seperti itu? Karena memang kita meletakkannya tadi ya. Kembali kita ke program yang inisialisasi ini tadi. Nih, karena pin-pin ini yang menentukan posisi tadi. Kalau ini posisinya dibalik, misalkan 22 ke 23, nah itu akan terbalik juga nanti pada saat kita memberi data di jalankan semua motor tadi. Nah, ini geser semua kanan, geser kanan ya, geser kanan. Jadi yang kita lakukan adalah sebenarnya menjalankan semua motor tadi ya prosedurnya, tapi dipanggil lagi di prosedur geser kanan untuk kemudian membedakan dia prosedur maju, mundur, geser kanan atau nanti geser kiri ya. Ini geser kirinya sebenarnya tinggal kita ubah sebaliknya aja. Bentar ya, Ajib sambil jalan juga di situ membuat hal serupa. Saya ini kan lagi copy paste lagi di sini. Ini geser kiri ya, karena kalau kita membuat program itu lebih enak sepasang-sepasang seperti ini ya. Kanan kiri gitu. Ini 10 ya. Nah, saya pindah dulu ini 1001. 01, 01, 1, 0. Nah, bentar, saya pindah dulu. 10, 01, 01, 10. Harusnya kita lihat ini datanya akan sebaliknya dari ini ya. Darinya si geser kanan untuk geser kiri ini. Nah, ya kan tinggal dibalik saja. Oke, sudah ya. Kita coba dulu ya. Maju, mundur, geser kanan, geser kiri. Nah, ini yang seperti yang kemarin itu. Coba kita lihat sini ya. Kita panggil maju, tapi kita delay. Kita delay selama misalkan 1 detik ya, atau 2 detik. Karena dia terlalu lambat, kita delay 2 detik aja. Kemudian kita mundurkan, kita delay lagi 2 detik. Sebenarnya, ya silakan Rio. Oke, silakan. Kemudian baru kita geser kiri, geser kanan lagi ya. Geser kanan. Titik 2 ini. Kemudian geser kiri. Oke, ini ya. Jadi di dalam void loop kita akan memanggil 4 ini.
4 prosedur yang di dalamnya tadi adalah untuk gerakan maju, mundur, geser kanan, geser kiri. Masing-masing 2 detik. Kalau dilihat sekilas, maka harusnya nih ya, nanti dia akan berada pada posisi yang sama pada saat kita lagi maju, kemudian mundur, kemudian geser kanan, geser kiri. Tidak berubah harusnya nanti. Sama seperti contoh atau video yang lalu itu ya. Ya, saya pindah ke tampilan Ajib. Oke, nih. Oke ya semua ya, sudah ya. Jadi ada beberapa shortcut di sini ya, di apa namanya Arduino ini. Control T itu untuk alignment, auto alignment istilahnya ya. Nah, dia akan merapikan sendiri ketikan kita. Jadi kadang-kadang kita itu kan tidak rapi tuh ngetiknya tuh. Saya sering juga melihat kalau contoh-contoh program di entah di YouTube, entah di web mana gitu ya. Itu biasanya kadang mereka tidak auto alignment kan. Jadi kacau ininya susunannya. Jadi kalau kita nanti membuat ya di auto alignment. Oke, jadi yang dijalankan coba perlihatkan di point loop nih. Geser ya. Oke, dah silakan upload. Oh, ini belum dihidupkan. Baik, ini kita belum membuat bricknya ya. Nanti kita akan buat bricknya biar lebih halus. Ini kan dia langsung nih gesernya nih. Langsung. Kalau untuk motor yang besar nanti, ya masalah nanti. Sendat-sendatnya ya. Baik, ini kita lihat, saya posisikan di sini, di tengah-tengah ya. Dia maju, kemudian mundur 2 detik. Maju, mundur. Nah, ini geser ke kiri dulu ya. Ajib bikinnya kiri dulu ya. Oh ya sudah. Hah? Kanan dulu, Pak. Kanan kok dia gesernya kiri? Salah data ya? Berarti saya yang salah ya? Saya yang salah anu tadi ya contoh. Bentar, kita lihat. Dia tadi programnya apa? Geser anu Kan kiri dulu ya? mundur, kanan, kiri. Bentar, kita lihat di tabelnya. Mungkin saya yang salah. Salah menamai di sini mungkin. Oh iya benar, ternyata geser kanan benar ya. Kanan tuh low high, high low, low high. Oh, berarti sini yang salah nih. Tabelnya yang kita benarkan. Ntar, saya ganti dulu. Diskat tuh ya, diskat. Ini yang dikoreksi adalah bagian sininya. Ini geser kiri tadi ya. Ya, biar di programnya benar, sininya yang salah. Saya mungkin salah ini, salah ketik. Nah, tadi ntar kita ini current low high, high low ya. Programnya untuk geser oke. Ya, ininya tadi ternyata kiri ya. Oke. Nah, enaknya program sekarang itu gini aja gitu. Copy paste udah. Nah ya. Baik, sekarang kan kita mungkin ada yang penasaran ya, jalan apa tadi? Serong maju, serong kanan ya. Nah, kalau belok kanan, belok kiri itu sebenarnya hanya berputar ya. Ini sebenarnya salah nih. Bentar, saya juga harus koreksi nih. Bukan belok kanan, belok kiri. Ini uh, berputar kanan ya. Berputar kanan atau putar kanan. Putar ke kanan. Ini putar kiri juga. Jadi bukan belokan belok kiri, putar kanan, putar kiri. Kalau bahasa Inggrisnya itu rotate right ya, kemudian rotate left gitu. Left rotate, rotate, right rotate.
Baik, ini yang berputar ya. Sekarang kita coba juga. Datanya apa nih? Ajib sambil coba situ ya. Hilo, 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 hilo. Oh, hilo semua. Merek minuman. Ya, berputar ke kanan. Kita belum tahu ya, mudah-mudahan betul nih. Putar kanan. Datanya high low semua. High. Nah, high low, high low, high low semua. Ini putar kiri, kalau putar kanan tinggal balik ya. Putar kanan, putar kiri. Dan waktunya cukup nih ya. Datanya dibalik. Satu, satu. Oke, udah ya, putar kiri, putar kanan. Perlu kita buat dulu ya untuk breaknya ya, biar tidak apa namanya dia langsung nanti kalau kalau di kasus aslinya kalau tidak pakai break itu nanti bermasalah motornya karena dia habis putar kanan langsung tiba-tiba mutar kiri itu. Kan nggak bisa tuh kalau mobil tuh kan kalau kita mau mundur kan rem dulu tuh, baru pindah gigi mundur, baru mundur. Nggak bisa langsung dari maju langsung mundur, nggak bisa. Nanti di dalamnya itu bermasalah. Sama juga ini. Mungkin sementara ini karena dia tidak terlalu kencang ya, nggak masalah gitu. Udah terlalu cepat putarannya. Berhenti aja nih. Ini pakai kata-kata stop atau pakai kata-kata break bermasalah dia. Karena itu bagian dari function program. Kita pakai berhenti aja ya. Berhenti. Jadi jalankan semua motor di dalamnya, tapi kita beri angka satu semua ya, atau data satu semua. Angkanya satu semua di sini ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti. Oke. Nah, jadi kita akan jalankan tadi geser kiri sudah ya. Putar kanan, putar kiri dulu ya. Maju, mundur, geser kiri. Nah, di tengah-tengahnya ini kita jalankan berhenti. Berhenti. Kita juga delay sama. Delaynya tapi jangan terlalu lama ya. Delaynya kita mungkin cukup 500 atau setengah detik aja nih. Nah, jadi yang penting dia terhenti dulu, tidak langsung memutar balik ininya. Apa namanya? Motornya ya. Berhenti lagi di sini kemudian apa tadi? Putar kanan, putar kiri ya. Putar kanan. Oh, ini ketinggalan adanya. Ketinggalan titik komanya. Si error dia nanti. Nah, ya sudah ya. Jadi yang dijalankan ini tidak cukup. Saya harus kecilkan dulu kalau di saya nih. Referensinya jadi 2, 3. Biasanya dipakai Pak. Geser ada tetap. Gak sama di loopnya. Di loopnya semua. Nih. Dari maju, mundur, kemudian geser kanan, geser kiri, kemudian putar kanan, putar kiri. Berhenti ya. Baik. Itu silahkan, Jip. Saya pindah tampilan ke Ajib. Dia tidak bisa di ini kan ya kalau nggak dihidupkan.
Berarti Ajib harus mengupload upload Blink dulu Ajib. Kalau yang baru ini nggak usah disimpan, nggak usah software. Hah? Android nggak usah disimpan, bisa diupload. Oh gitu. Langsung ya itu otomatis ngupload ya. Sulit Pak kalau kita lupa nyimpan, itu Dah. Oh, Ajib bikinnya pakai ber ya? Ya udah. Ber. Berputar itu kanan gitu. oh iya, kurang Iya, makanya saya lebih suka kopi aja itunya yang dipanggil. Oke ya sudah jalan ya. Nah lumayan kan ada berhentinya kan? Tapi Sipa nggak percaya kalau nggak dijalankan. simpan sampai lama. Harus jalan kelihatan gitu secara secara fisik di sini. Oke ya, sekarang kita hidupkan lagi. Sambil diamati ya. Geser kiri, geser kanan, kiri ya. Ini berputar nih, ini gerakan berputarnya. Maju. Nih. Yang kurang cuman mojok aja ya, maju dan mundur mojok. Berputar ke kanan, ini berputar ke kiri. Maju serong kiri aja yang belum ya kan? Oke, sekarang matikan dulu. Udah sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu. Ini yang di luar sudah berkoar-koar, berkoar-koar. Sudah ribut di luar. Saya pindah dulu ya. Nah, jadi sebenarnya yang terakhir nih ya, untuk maju serong kanan dan maju serong kiri, misalkan itu cukup diikuti saja tabel yang ini, karena kita sudah mengikuti apa namanya pin-pin yang disyaratkan di tabel ini dan di program awal yang kita buat sebelumnya itu ya. Jadi kita tidak menyalahi ini. Makanya untuk kemudian dia bisa maju serong kanan, maju serong kiri, atau satu apa lagi? Ada nggak lagi? Yang mundurnya ada nggak? Nggak ada ya, nggak di sini ya. Nah, nanti dibuat aja nanti ya. Yang mundur serong kanan atau mundur serong kiri. Nah, tinggal dibalik saja dari yang sini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Programnya nanti saya upload ke ini ya, ke apa namanya? Ke LMS aja nih. Baik, artinya sampai sini. Kita tunggu dulu. Mana Jip, sudah paham? Harusnya paham ya Jip ya. Nah, si motor apa sih namanya? Robot pemain bola yang ada di Banjarmasin itu selain ini hanya chassis untuk jalan gerakannya aja ya. Belum nanti untuk deteksi bola belum. Untuk dribble bola belum. Untuk nandi nendang bola belum. Jadi masih ada berapa tuh? Deteksi bolanya, kemudian dribble bolanya, kemudian satu lagi tendang bolanya. Satu lagi itu adalah komunikasi dari dia ke laptop nih belum nih. Saya kurang tahu nih apakah kita sempat nanti coba praktekkan harusnya 2 kali lagi harusnya ya. Ya, ini udah 14. Ini kan ke-14, tapi karena 15 yang ke-16 itu adalah ujian akhir semester, berarti tinggal satu lagi ya kan? Nah mudah-mudahan kalau sempat, minggu depan itu saya akan contohkan bagaimana, tapi MATLAB itu sulit ya. MATLAB bisa nggak misalnya MATLAB? MATLAB. Ada, bisa ya? Oke, nanti di-install MATLAB. Entah siapa nanti yang kalau tidak nanti di laptop saya yang ada MATLAB-nya, kita akan coba perintahkan si robot ini dari laptop. Sebenarnya yang lebih detail lagi itu dari komputer. Misalkan komputer saya memerintahkan ke robot ini ya. Nanti Ajib yang pakai saya sebutkan kemarin itu ada namanya Repribox ya, wasit digital gitu. Nah, wasit digital masuk ke laptopnya saya, laptop saya masuk ke sini. Harusnya ya, tapi kayaknya waktunya nggak cukup deh. Yang ke MATLAB itu aja sudah agak rumit itu nanti.
Karena kita belum pernah sama sekali nyinggung soal MATLAB ya, Jip ya. Ya paling tidak nanti pernah ya pada saat nanti saya beri apa namanya materinya sekali. Baik, saya kira itu dulu ya. Karena waktu kita sudah kurang berapa menit? 2 menit ya, mohon maaf 2 menit nih. Kita harus bergantian dengan kawan yang di luar. Baik, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata, salah materi. Nanti kalau kalau misalkan Ajib berkenan itu Ajib bisa sharekan di grup ya. Atau nanti saya upload aja ke LMS aja ini filenya ya. Yang file yang tadi yang saya buatkan untuk yang ini ya, yang ini. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf tidak bisa semuanya praktikum dan juga tidak bisa menyampaikan secara apa namanya ya detail sekali karena memang waktu kita terbatas. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berjumpa lagi ya minggu depan. Dah? Bunyi nggak ada? Ini hari Kamis, Pak.